Sejumlah aksi kejahatan viral di media sosial. Ini dikaitkan dengan bebasnya narapidana yang mendapat asimilasi di masa pandemi corona. Di tengah pembatasan sosial berskala besar, aksi kejahatan dengan kekerasan meningkat. Publik cemas. Seberapa mengkhawatirkan tingkat kejahatan saat ini? Inilah Rosi, kejahatan di masa corona. Hampir 270.000 dan lapas itu sangat overkapasitas. Tadi di sini nih overkapasitasnya 4 kali lipat. Jadi saya sudah bayangkan kalau sempat kejadian, mudah-mudahan tidak. Itu akan dampaknya sangat mengerikan sekali, ya. Jadi 3.150, satu aja di sini bisa kalian bayangkan langsung ribuan yang bisa kena. Kejahatan di masa corona itulah tema Rosi malam hari ini. Warganet silakan mention @Kompas TV, hashtagnya adalah Awas Kejahatan. Live streaming bisa Anda ikuti di kompas.tv/live. Beberapa hari lalu beredar video yang memperlihatkan aksi kejar-kejaran antara anggota polisi dengan perampok di kawasan Jakarta Timur. Seperti adegan dalam sebuah film, aksi kejar-kejaran ini diwarnai tembakan untuk melumpuhkan pelaku. Inilah aksi kejar-kejaran tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Jakarta Timur dengan 2 orang pelaku begal handphone di Jalan I Gusti Ngurah Rai Jakarta Timur. Kejar-kejaran yang terjadi pada Minggu 19 April dini hari itu diwarnai tembakan senjata api oleh aparat. Sebelumnya polisi sudah meminta pelaku untuk berhenti, namun bukannya menyerah, mereka justru berusaha kabur melarikan diri. Tim Raja Wali pun melepaskan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Pelaku tak juga menyerah. Mereka terus tancap gas hingga terjadi adegan kejar-kejaran bak di film-film laga. Tim Raja Wali kembali memuntahkan peluru. Kali ini perlawanan mereka terhenti. Polisi pun langsung meringkus kedua pelaku dan membawa mereka ke Polres Jakarta Timur. Berdasarkan keterangan saksi, kedua pelaku beraksi bersama dengan belasan pengguna motor lainnya. Mereka merampas telepon genggam milik korban serta mengancam dengan senjata tajam bila korban melawan. Aksi kejar-kejaran ini viral di media sosial. Publik cemas. Peristiwa ini pun dikaitkan dengan para narapidana yang baru saja mendapatkan asimilasi karena pandemi corona. Terlebih, ada di antara mereka yang kembali berulah setelah dibebaskan. Aksi yang baru saja Anda saksikan itu dilakukan oleh tim Raja Wali Polres Jakarta Timur, dan saya sudah terhubung dengan mereka, yaitu Ibnu Stefano Leonard Johannes, Kanit Resmo Polres Metro Jakarta Timur, dan Aibtu Mariono, Kepala Tim 1 Raja Wali. Anda berdua adalah yang ada dalam aksi kejar-kejaran seperti yang ada dalam video tadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terserah siapa yang mau jawab duluan, Mas Vano atau Mas Mariono. Karena Anda ada di malam itu, ada dalam aksi kejar-kejaran seperti yang terekam dalam video, bisa cerita nggak? Itu apa awalnya? Jadi bisa saya jelaskan. Tim Raja Wali pada malam itu sedang melakukan pemantauan wilayah. Nah, kemudian
kurang lebih pada pukul 3.30 kami tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Pipar Cakung. Nah, dengan berdasarkan laporan tersebut, kami tim Raja Wali bergerak cepat menuju ke TKP. Nah, setelah kita sampai di pertigaan Jalan Buaran itu, Ibu Singurah Raya. Nah, tim berpapasan dengan kelompok orang-orang tersebut, gangster tersebut. Itu secara kebetulan nih, jadi Bukan kebetulan, memang kita sering melintas dari arah-arah tersebut, titik-titik itu memang kita sudah petakan dengan peta-peta kerawanan kita. Oke, ada berapa mereka? Kurang lebih 10-15 motor dengan kemungkinan 20-25 orang. Nah, dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh si korban itu sesuai dengan apa yang dilaporkan. Karena kami berpapasan terus di tengah jalan, akhirnya kami melakukan satu tindakan untuk berupaya menyetop atau berupaya untuk mengantisipasi lajunya gangster-gangster itu. Oke, di video meskipun bisa dalam hitungan menit, tentunya sebenarnya kejar-kejaran itu jauh lebih lama, durasinya bisa dibilang gitu nggak? Sebenarnya untuk kejar-kejaran itu hanya satu dari banyak bagian kita mengejar kelompok motor tersebut. Sebenarnya ada 15 motor yang kita kejar. Ini satu dari 15 motor tadi? Satu dari 15 motor tadi. Dan bisa nggak Anda ceritakan bahwa sebenarnya di antara satu dari antara 15 dan hampir sama seperti ini Anda mengejarnya? Seperti Ya, dalam video ini? Ya, persis kita dalam video tadi kita tidak melakukan penembakan tidak melakukan penembakan ke arah orang karena masih terlalu jauh. Tapi kita berikan tembakan peringatan. Kalau di video ini kita berikan tindakan tegas terukur. Oke, apa bedanya? Apa memang pelaku yang pas di motor ini memang jauh lebih dia mau melarikan diri melawan polisi, sementara yang lainnya lebih cepat bisa ditangkap? Gimana? Oke, baik begini. Kenapa kita lakukan tindakan tegas terukur terhadap yang ada di video tersebut? Karena orang tersebut kami melihat dan mengalami bahwa anggota saya waktu itu dilawan, ditendang, bahkan sudah dilempar celurit bahkan senjata tajam. Oh, dalam pengejaran itu? Iya, itu sebelumnya dia sudah dilempar senjata tajam, Pak. Sebelum dari itu sudah dilempar anggota-anggota saya. Nah, bahkan sebelum kejadian tersebut, waktu korban pun juga dirampas handphonenya dengan diacungkan senjata tajam. Bahkan teman-teman yang lain juga menunjukkan senjata tajam, celurit dan parang waktu itu. Oh, jadi gangster ini tadi itu terminologi yang Anda katakan ketika mereka mau mengambil paksa barang milik masyarakat itu dengan kekerasan, tindakan kekerasan dengan senjata tajam. Senjata tajam. Terus kita datangi kan, tidak lama kita datangi di satu tempat tersebut, ternyata ada sekumpulan remaja dengan 15 motor yang sesuai ciri-cirinya dengan laporan pelapor tadi. Ya, itu tadi kita sudah dapat poinnya soal itu. Oke, saya akan tanyakan lebih lanjut pada Anda yang malam hari itu bertugas, yaitu tim Raja Wali dari Polres Metro Jakarta Timur. Kami kembali saat lagi. Kejahatan di masa corona itulah tema Rosi malam hari ini. Mention at Kompas TV, hashtagnya adalah awas kejahatan. Live streaming bisa Anda ikuti di kompas.tv/live. Saya di awal Rosi ini sudah mengundang dari Polres Metro Jakarta Timur yaitu Kanit Resmo, Stefano Leonard Johannes dan Kepala Tim 1 Raja Wali. Mereka yang terlibat dalam aksi kejar-mengejar di video yang saat ini begitu
luas beredar dan disaksikan oleh banyak orang. Saya masih masuk ke Mas Stefano atau Mas Mariono. Video ini kemudian dikaitkan dengan bebasnya narapidana atau mereka yang mendapat asimilasi. Bisa jelaskan nggak, apakah mereka yang Anda tangkap sebagai pelaku itu, pelaku perampokan dengan kekerasan, adalah mereka yang bekas napi yang dibebaskan sementara ini? Bukan napi asimilasi. Bukan ya? Bukan. Karena selama ini video itu dikaitkan tuh kan benar, ini ada asimilasi bagi narapidana, ada pembebasan bagi narapidana karena corona, inilah hasilnya. Dan itu dikaitkan dengan video yang beredar di mana Anda terlibat dalam kejar-mengejar pelakunya. Ya. Bukan. Bukan ya? Napi asimilasi. Bukan napi Bukan. asimilasi. Baik. Sudah ada Brigjen Argo Yuwono, Karopenas Divisi Humas Mabes Polri. Selamat malam, Mas Argo. Selamat malam, Mbak Ruby. Terima kasih. Sehat ya, Mas Argo? Baik, itu aja. Mas Argo, saya mau tanya, publik cemas, benar nggak ada peningkatan kejahatan dengan kekerasan di saat pandemi corona ini, di saat justru ada pembatasan sosial berskala besar? Baik, Mbak Ruby ya. Lalu jadi bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan data yang ada di Kapolri, yaitu bahwa kejahatan untuk bulan Januari ke Februari sampai bulan Maret ya, tahun 2020, dari Januari dan Februari itu ada penurunan ya, itu sekitar selisihnya 5% itu turun ya. Oke, tapi kalau kita lebih perkecil saja, Mas Argo, maaf saya potong, orang kan cemas nih mengkaitkan ada narapidana yang dibebaskan, dapat asimilasi, dan kemudian ada kejahatan dengan kekerasan. Benar nggak di masa PSBB ini memang ada kejahatan kekerasan yang meningkat? Jadi untuk kejahatan itu di Februari sampai Maret ada peningkat ya, ada sekitar 337 kasus ya kejahatan. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di data asimilasi dan integrasi ya, yang telah kami komunikasikan dengan Ditjenpas, untuk data asimilasi dan integrasi itu ada 38.875. Kemudian untuk asimilasi itu jumlahnya untuk napi yang diasimilasi itu 36.670. Sedangkan yang anak itu adalah 829. Dan untuk integrasi itu ada 2.205 yang dikeluarkan. Kemudian dari napi ada 2.149 dan anak ada 36. Oke, poin dari angka itu apa, Pak Mas Argo? Dari angka ini kemarin kami sudah mendata ke seluruh Indonesia bahwa ada tidak yang asimilasi maupun integrasi yang melakukan pidana kembali. Jadi ada di 15 Polda itu ada jumlah napi 39 yang melakukan kegiatan kembali. Jadi napi itu adalah napi asimilasi. Berapa jumlahnya? 39. 39. Oke, dari mereka yang dapat dari mereka yang dikeluarkan 38.000, 39 yang memang melakukan Iya. kejahatan kembali. Iya, betul 9. Oke. Karena kan Yang terbanyak di Polda Jateng. Oke, karena kan Kemenkumham juga memang mengatakan lebih dari 38.000 narapidana. Dan itu ada sejumlah kejahatan mulai dari perampokan ATM di Cipayung Depok, perampokan minimarket di Cikarang Utara. Publik mengkaitkan kejahatan dengan kekerasan ini sebagai dengan pembebasan para napi. Jadi untuk di Polda Metro Jaya hanya dua kasus ya, yang dari napi asimilasi yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, ya, dari dua saja, Polda Metro Jaya. Jadi untuk kasus-kasus yang lain itu adalah kasus-kasus yang bukan daripada asimilasi. Ya, memang ada rata-rata juga di setiap data memang ada yang residivis yang melakukan kejahatan pidana, dan juga ada yang dia baru yang melakukan. Anda ingin mengatakan bahwa tidak benar jika kemudian kejahatan dengan kekerasan yang terjadi selama PSBB ini kemudian dilakukan oleh para napi yang mendapat asimilasi, karena dari 38.000 napi yang mendapat asimilasi, mendapatkan pembebasan, hanya tadi Anda sebutkan hanya 36 kasus yang dilakukan oleh napi yang dibebaskan itu. 39 kasus. Ya. 29 ya. Oke. Tapi bisa nggak polisi ini ada krisis kesehatan, ada
yang bisa menjadi krisis ekonomi yang juga sangat rentan dengan kerawanan sosial. Bagaimana polisi mengantisipasi ini? Ya, memang kalau kita tidak bisa menganalisa atau namanya itu berkaitan dengan virus corona ini, pandemi ini, jadi kita harus bisa melihat tidak akan berarti seperti katakan nanti bisa krisis ekonomi, krisis sosial, krisis keamanan, dan nanti bisa krisis politik ya. Dan tentunya ini kepolisian harus bisa melihat. Tentunya polisi tidak bisa jalan sendiri. Tentunya kita dengan TNI kita melakukan kegiatan yang utamanya kita tidak bosan-bosannya. Oke. Polisi ini untuk meningkatkan kepada warga. Sebelum saya kembali ke tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur, Mas Argo bisa nggak dibagi kepada publik mana saja tempat-tempat yang saat ini rawan karena PSBB, misalnya Anjung Tunai Mandiri atau ATM, kemudian pengisian bahan bakar, minimarket. Apakah kita bisa sebut itu sebagai tempat-tempat yang menjadi target? Jadi tempat untuk yang rawan itu yang pertama ada tempat yang kurang penerangan, ya, misalnya jalan kurang penerangannya. Nah, jadi ada atau nggak ada lampunya atau lampunya mati, jadi masyarakat lewat ke sana, nah itu rawan. Oke, itu kalau malam, tapi di minimarket yang juga terjadi kemarin itu siang loh. Jadi tentunya bahwa untuk minimarket pun juga kita kan sekarang posisinya kan sepertinya kan minimarket tidak seperti sebelum tidak adanya PSBB. Jadi kadang-kadang tidak minimarket malamnya tapi tidak berjalan ya, berjalan dalam suatu tempat yang dia tadi katakan misalnya pas dalam kondisi lalu lalang kendaraan itu berkurang. Oke. Jadi dan kita seolah-olah daripada pelaku ini adalah berbaur dengan daripada masyarakat itu sendiri. Jadi tidak tentara dalam melakukannya. Mereka siang dan memang dalam kondisi di mana orang tidak lagi sebanyak sebelumnya karena sekarang ada pembatasan sosial berskala besar. Saya kembali ke tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur. Jakarta Timur di mana saja menurut Anda titik rawannya? Kalau di Jakarta Timur yang sering terjadi kerawanan itu ada di Buaran, terus di Cakung. Kalau untuk yang tawuran itu ada di belakang LP Cipinang, kemudian di Kompu. Oke. Mas Kanit, saya mau tanya, dari aksi kejar-kejaran yang tadi, yang videonya viral dan dilihat begitu banyak orang, itu sesuatu yang luar biasa, memang pelaku yang melawan, nekat begitu, atau itu sesuatu yang biasa Anda alami di Jakarta Timur? Kalau di Jakarta Timur sendiri, kejadian tersebut pernah kami alami sebelum-sebelumnya juga pernah. Itu biasa aja bagi saya sih sebenarnya. Jadi kami biasa, tapi tetap kita tangani dengan profesional. Jadi mereka memang geng perampok dengan kekerasan itu biasanya mereka akan melakukan perlawanan seperti yang kita saksikan di video. Kami sering dilempari batu, senjata tajam itu sudah biasa. Oke, baik. Saya mau tanya singkat saja dari Pak Argo, bagaimana polisi bisa menjamin bahwa memang di tengah situasi yang krisis seperti saat ini, PSBB yang harus kita lakukan demi pencegahan penularan virus corona, tapi publik tidak dicemaskan dengan tingkat kejahatan, dengan kekerasan yang mengintai di depan mata? Yang pertama kan saat ini kan ada di rumah ya, masyarakat banyak ada di rumah. Dan kita juga tetap memperdayakan para sosial maupun tutup sosial yang ada. Dan kita lihat di setiap RW maupun kampung sudah membuat pengamanan maupun membuat palang yang nanti setiap orang yang mau masuk akan ditanya pada mana, keperluannya apa, dan kemudian itu mau ketemu siapa. Itu salah satunya tetap kita komunikasikan dari Kapolda dan Kapolres dengan para Kapolsek. Yang pertama. Dan yang kedua, kalau patroli itu akan menyalakan blue light-nya dan kemudian berjalan pun juga akan pelan-pelan. Jadi suatu waktu nanti warga akan membutuhkan pertolongan Pak Polisi, nanti akan cepat untuk berhenti. Dan kalau blue light kita nyalakan di malam hari, nanti mau dari jauh pun akan kelihatan, ternyata ada Pak Polisi lewat. Jadi warga pun merasakan ya bahwa Pak Polisi itu dengan yang lain ada semua ada di sekitar kita.
Baik. di perasaan masyarakat nanti akan merasa aman dan nyaman dan keadilan polisi tersebut. Oke. Ya, terima kasih Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono. Terima kasih juga untuk Kanit Polres Metro Jakarta Timur Ibtu Stefano Leonard Yohanes dan Aibtu Mariono Katim atau Kepala Tim 1 Raja Wali. Bagaimana Kemenhukam menjawab keresahan masyarakat terkait pembebasan narapidana di tengah masa pandemi corona? Kami kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Rosi dan tema malam hari ini adalah kejahatan di masa corona. Silakan warganet mention @kompas TV, hashtagnya adalah awas kejahatan. Live streaming bisa Anda ikuti di kompas.tv/live. Hingga 20 April, Kementerian Hukum dan HAM sudah membebaskan lebih dari 38.000 narapidana. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di lembaga pemasyarakatan yang kelebihan penghuni. Pembebasan narapidana ini dikhawatirkan akan menambah jumlah kasus kriminalitas di masyarakat. Di sisi lain, ada tudingan bahwa pembebasan narapidana ini syarat isu jual beli tiket asimilasi. Publik cemas di tengah situasi sulit saat ini. Ada kejahatan yang mengintai setiap saat. Benarkah kekhawatiran ini? Saya telah bersama PLT Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Pak Nugroho dan Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007 Pak Hamid Awaludin dan Ahmad Yani, ia adalah seorang advokat. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Roti. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Hamid Awaludin dulu dan juga kemudian ke Pak Yani. Dengan alasan pandemi, lebih dari 38.000 lebih napi sudah dibebaskan. Apa ini keputusan yang tepat atau ini justru akan menimbulkan masalah baru? Pak Hamid dulu. Saya melihat ini adalah keputusan tepat. Kebijakan Menteri Lawli sangat saya dukung karena itu kebijakan konkret untuk mengambil ikhtiar mencegah penyebaran COVID-19. Kita harus tahu virus ini clear and present danger. Oke. Kemudian virus ini by nature penularannya ada pada interaksi manusia satu dengan manusia lain. Karena itu kita mengambil kebijakan distance kan, mengambil jarak dengan kapasitas yang over. Ya satu-satunya cara adalah mengurangi kapasitas. Jadi ini adalah keputusan yang tepat. Sangat tepat. Saya ke Pak Ahmad Yani, Anda seorang advokat. Anda melihat ini keputusan tepat atau ini justru akan jadi bom waktu? Menurut saya argumentasinya yang tidak tepat. Alasan yang dibuat juga tidak tepat. Kalau tidak mau kita katakan ngawur seperti itu. Di mana ngawurnya? Kenapa? Kalau kita menyatakan bahwa takut ada pandemi COVID, kan yang menular pandemi itu bukan dari lembaga pemasyarakatan. Yang menular itu yang dari luar, yang dimungkinkan berinteraksi dengan warga binaan. Karena panjang kita tahu warga binaan kan steril ya dari COVID ini sendiri. Jadi argumentasi yang menyatakan bahwa ini dalam rangka untuk COVID menurut saya tidak begitu tepat. Kalau alasan argumentasinya ada overkapasitas, ini sejak zaman dahulu udah overkapasitas. Sejak saya di Komisi 3 udah overkapasitas karena banyak sekali persoalan-persoalan kita di hulu yang sudah tidak selesaikan. Oke. Kita mencoba untuk menyelesaikan begini. Jadi menurut saya, terpaksanya akhirnya sekarang ini dengan dikeluarkannya puluhan ribu terpidana dengan proses asimilasi dan lain sebagainya seperti itu, menimbulkan persoalan-persoalan baru tingkat kriminalitas. Oke. Dan kita tidak tahu Anda indikatornya. Kalau dia di situ dulu sebentar. Sebentar, saya selesaikan dulu ya. Bahwa ada yang keluar kemudian melakukan tindakan pidana jauh sebelum COVID itu sudah ada, namanya residivis. Jadi bukan hal baru itu, jangan itu yang dikhawatirkan dan menjadi alasan untuk mengatakan kebijakan ini tepat. Kedua, siapa yang bisa jamin di dalam lembaga pemasyarakatan yang memuat 170.000 orang tidak ada potensi kena COVID? Belum saja. Karena itu lebih bagus kita lakukan
sebelum terjadi. Waktu saya Menteri Bung 15 tahun yang lalu, karena isu merebaknya HIV, saya nyaris mengeluarkan 27.000 orang. Tapi saya terlanjur kena PHK waktu itu kan, jadi saya nggak lakukan. Jadi waktu itu ada isu soal bagaimana kecemasan HIV/AIDS saja, Anda sebenarnya punya Iya. rencana untuk membebaskan, apalagi Iya. dengan isu corona ini. Tapi bagaimana Iya. dengan argumentasi tadi sudah dijawab oleh Pak Hamid, kan LP itu kan Pak Yani, LP itu sendiri kan steril. Bagaimana mungkin bisa dianggap bisa sebagai sumber penyebaran? Pak Hamid sudah menjawab. Saya ingin dengar jawaban dari PLT Dirjen Pemasyarakatan, Pak Nugroho. Ya, selamat malam Pak Amit. Selamat malam. Malam. Mungkin saya menyampaikan. Ibu Rosa, Rosi. bahwa kalau lapas steril tidak mungkin. Karena lapas ditafsirkan mesti ada program kunjungan. Besok namanya. Lapas ditafsirkan ada yang keluar masuk karena diundang untuk sidang di pengadilan. Kan gitu. Lapas ditafsirkan ada yang keluar masuk untuk para pembina pemasyarakatan. Lapas ditafsirkan ada keluar masuk petugas pemasyarakatan. Nah, begitu. Jadi pertanyaannya bagaimana itu dibatasi? Yang pertama kali dibatasi adalah bagaimana ini sudah semacam MOU antara kami jajaran pemasyarakatan mewakili Kemenkumham, kemudian Kejaksaan Agung, kemudian Mahkamah Agung untuk dilakukan sidang by telekonferensi. Sudah dilakukan ini. Sejak kurang lebih awal Maret itu sudah dilakukan itu. Ya. Awal Maret, iya betul awal Maret. Kemudian untuk kunjungan besuk, untuk membatasi penularan itu, kunjungan besuk semenjak awal Maret juga dilakukan, bahkan tidak dilakukan kunjungan besuk, melainkan dengan video call atau dengan video conference. kalau Ya, Pak Nugroho, tidak bisa kita dapat poinnya bahwa ternyata tadi kan argumentasinya Pak Ahmad Yani mengatakan itu kan steril, dari mana itu bisa disebutkan sumber penularan, tapi Anda juga mengatakan dia juga berinteraksi dengan keluarganya, dia juga berinteraksi bisa ke sidang pengadilan. Pak Yani, alasan itu bisa diterima? Enggak, kan sudah dijawab, sudah dibantah sendiri oleh Pak Nugroho. Kalau asumsinya dia bisa berinteraksi dengan di luar yang dibatasi interaksinya. Bukan orang di luar, orang di dalam dikeluarkan. Orang yang di luar yang dibatasi interaksinya seperti itu. Atas dasar kemanusiaan juga tidak menjadi menjadi pertimbangan Anda? Kalau atas dasar kemanusiaan, modelnya lain, bukan atas alasan COVID seperti itu. Ketika alasan asumsinya kan dibangun tercampur baur ini. Satu sisi adalah alasannya COVID-19. Saya ingin melacak konsistensi argumentasi seperti itu. Nah, kalau alasannya COVID, menurut saya tidak pas seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa yang namanya pembatasan. Orang yang dari luar tidak boleh ke dalam, bisa sedemikian rupa, apalagi kunjungan dan lain sebagainya, itu kan bisa dibatasi sedemikian rupa. Tapi itu juga sudah bisa dijawab argumentasinya oleh Pak Hamid Awaludin yang juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM di era Pak SBY, bahwa siapa yang bisa jamin? Ini kan upaya antisipasi, siapa yang bisa jamin dengan ribuan orang yang bersama-sama di satu tempat? Ya kan memang mereka tidak punya potensi. Interaksi tamu, kunjungan, Anda harus tahu bahwa tiap hari itu suplai makanan harus masuk. Yang membawa makanan itu masuk siapa? Nah gitu loh. Ada struktur tertentu di dalam pemasyarakatan itu yang membuka peluang. Halo? Ya, silakan. Jadi Anda mengatakan tidak steril-steril amat kan di dalam penjara itu, tidak bisa dibilang karena mereka ada di situ, karena tetap saja ada interaksi dengan mereka yang menjadi support system. Contoh paling simpel, suplai makanan. Siapa yang bawa suplai makanan masuk? Kan dari luar kan? Iya kan? Oke. Dari luar. Negara lain juga melakukan hal yang sama. Kalau saya lihat di sini misalnya Amerika 8.000 napi, Inggris dan Wales 4.000 napi, Iran 95.000 napi dan 10.000 tahanan politik. Artinya Indonesia tidak sendirian sebagai negara yang membebaskan napi di tengah pandemi corona ini. Kita harus lihat betapa dahsyatnya ancaman COVID-19 ini. Sehingga kita harus serba awal, serba hati-hati mengambil langkah preventif. Kan jauh lebih murah preventif daripada mengobati. Dan faktanya sampai sekarang tidak ada obatnya ini kan.
Ya, Pak Ahmad Yani, kenapa kita tidak misalnya? Ya, karena argumentasi yang dibangun yang menurut saya agak sulit saya mengerti. Kalau proses asimilasi, saya dari dulu mendukung proses asimilasi seperti itu yang telah memenuhi tahapan. Nah, tapi kan ini diambil, dipukul rata semua yang dikeluarkan. Jangan-jangan memang bagian dari binaan ini tidak melalui proses binaan. Kan proses asimilasi itu telah melalui tahapan-tahapan yang tentunya yang paling mengetahui adalah kepala dari lembaga pemasyarakatan. Oke, apa yang Anda ingin mengatakan apa? Bahwa proses pemberian asimilasi ini juga tidak murni? Nah, tadi kan Mas Oci sudah mulai menyampaikan dari sejak awal tadi bahwa ini ternyata di Tenggara itu ada hengki-pengki di balik itu, seperti itu. Ada tudingan soal jual beli tiket asimilasi napi, benarkah? Saya kembali saat lagi. Kembali lagi di Rosi dan kita sedang membahas kejahatan di masa corona. Ada bersama saya PLT Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Pak Nugroho, Pak Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM di tahun 2004 hingga 2007, dan seorang advokat Ahmad Yani yang juga pernah menjadi Komisi 3 di DPR. Saya ke Dirjen Pas dulu, Pak Nugroho. Apa jawaban Anda terhadap tudingan bahwa ada jual beli tiket bagi bagi para narapidana yang bisa mendapatkan asimilasi? Ya, baik, bahwa pada dasarnya kurang lebih 38 sampai 40 ribu memang mereka-mereka yang memenuhi syarat sampai akhir tahun 2020 ini melaksanakan pembebasan bersyarat. Jadi yang dikeluarkan pada program berdasarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di lapas rutan di seluruh Indonesia adalah mereka-mereka yang sampai akhir tahun 2020 akan diberikan pembebasan bersyarat. Itu nomor satu. Nomor dua adalah mereka-mereka itu adalah yang tindak pidana umum, bukan warga negara asing. Jadi pada dasarnya walaupun tidak ada COVID atau tidak ada COVID, mereka akan dibebaskan di tahun 2020 ini. Nanti pada irisan pada kurang lebih pertengahan Agustus atau pertengahan Agustus lah, dengan mendapat remisi Idul Fitri dan kemudian remisi 17 Agustus, remisi umum, mereka pun akan sudah berakhir masa asimilasinya yang di rumah, melainkan kemudian melaksanakan 2/3. Kemudian dengan isu ini penting sekali karena isu itu pernah terjadi di di dua koran media massa. Yang pertama di salah sebuah provinsi, konon ada yang 5 juta atau berapa, langsung diterjunkan tim investigasi ke sana, yaitu Inspektur Jenderal, bukan kami. Setelah ditelusuri, terutama yang keluar, yang asimilasi dan kemudian wartawannya, ternyata mereka tidak ada bukti dan tidak bisa menunjukkan itu, jadi clear. Kemudian di Jakarta, kalau di Jakarta malah media massa diajak tuh masuk, ayo coba masuk ke dalam, siapa yang dimaksud, tidak ada. Jadi ini menjadi penting nih, di awal pelaksanaan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 ini, Bapak Menteri Hukum dan HAM, saya ingat banget itu tanggal 31 Maret. Ketika tanggal 1 April mulai dilaksanakan, tanggal 31 Maret menyampaikan gitu. Ada 3 yang menonjol. Melaksanakan protokol kesehatan dalam pengeluaran ini. Yang kedua, koordinasi dengan instansi terkait. Yang ketiga nih, no pungli, no pungutan. Tidak boleh terjadi cara harus. Boleh. Dan siapapun yang melakukan itu dipecat. Silakan Pak Hamid. Boleh saya intervensi nih? Boleh. Nah, kalau kekhawatirannya ada hengki-pengki, kan sederhana sebenarnya. Parameternya ada, kriterianya ada, tadi disebutkan oleh Dirjen. Kemudian orang yang meragukan tentang kemurnian ini gampang. Ambil di antara sejumlah 30 berapa ribu orang itu secara acak, ya, cross check apa memenuhi kriteria atau tidak. Acak aja, kan gampang sekali. Kalau memang mau meragukan, gampang. Meragukan kebijakan itu bahwa orang harus membayar dulu untuk bisa mendapat asimilasi. Gampang. Jadi ambil parameter baku seperti yang dikatakan Dirjen, kemudian secara acak
telusuri orang yang bebas itu, ya, lihat hukumannya kapan, cocokkan dengan kriteria. Oke, Pak. Kalau ada selisihnya berarti pasti dapat diduga bahwa ada intervensi. Kalau tidak kan tidak ada masalah. Pak Ahmad Yani, Anda punya pandangan yang berbeda? Ya, saya kira saya kan pengalaman juga di Komisi 3 di DPR seperti itu. Dan berapa kali kita juga mengunjungi praktek-praktek itu nggak bisa kita tutupi. Itu real praktek-praktek itu ada. Dan sepanjang kita tidak menyelesaikan di dunia, maka praktek itu tetap akan berjalan. Dan agak sulit kita untuk mencarikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang harus, karena harus kita paham. Warga binaan ini kan dalam posisi yang tidak setara dengan petugas yang tidak setara seperti itu. Jadi memang kalau dicari bagaimana bukti agak sulit kita untuk membuktikan, apalagi mereka kan kalau warga binaan yang begitu banyak, terutama kejahatan-kejahatan narkoba seperti itu, mereka juga tidak paham hak-hak dan yang seharusnya mereka penuhi. Jadi Anda, seperti meskipun itu. tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dirjen Pas, Anda tetap meragukan murninya kebijakan ini dilakukan pada tiap orang tanpa bayaran apapun. Ya, bukan kita meragukan, itu kan setiap kebijakan polisi, kebijakan itu kan dalam proses pelaksanaan sulit kita untuk mengontrol yang begitu banyak di daerah-daerah begitu. Bagaimana kita bisa mengontrol sedemikian rupa? Nah, kalau proses yang namanya revisi, saya tetap mendukung yang namanya revisi. Tidak terkecuali, ya kan? Tidak seperti itu hak yang melekat, yang paling mendasar dari warga binaan. Mau dia pidana apapun sesungguhnya. Karena tak kala dia masuk ke lembaga pemasyarakatan, maka dia tidak ada lagi pembedaan dan lain sebagainya. Walaupun di dalam peraturan pemerintah, TV itu kan ada beda-bedanya. Sesungguhnya kalau menurut undang-undang pemasyarakatan tidak ada beda antara tindak pidana korupsi, narkoba dan teroris. Oke. Dan lain sebagainya. Nah, persoalannya bukan itu sesungguhnya. Yang isu kita sekarang ini adalah isu dikeluarkan, argumentasinya menurut saya agak kurang saya terima karena alasan isu untuk penyebaran, malah lebih berbahaya narapidana keluarga binaan itu di luar. Oke. Sesungguhnya dia lebih aman di dalam daripada di luar. Kenapa menurut Anda mereka lebih berbahaya di luar? Apakah karena Terus dia bisa berinteraksi lebih banyak lagi. Kalau atau Anda ingin sama memotret kecemasan publik karena ini ada napi yang baru dibebaskan kemudian dikaitkan dengan kejahatan kekerasan yang meningkat selama PSBB ini? Iya, dan itu kan juga persoalannya gini juga. Mereka dikeluarkan, terus siapa yang menanggung makan mereka? Kewajiban menanggung makan itu kan tidak ada kecuali lockdown. Kita tidak mengambil lockdown, maka lockdown. Nah, tapi kalau dia di dalam rumah pemasyarakatan, dia makannya udah terjamin. Tak kala dia keluar, dia makannya tidak terjamin demikian rupa, lepas itu lakukan ketemu antara kebutuhan, motif dan kesempatan. Ya, Pak Nugroho, bagaimana menjelaskan soal pertanggungjawaban kebijakan ini pada publik bahwa narapidana yang keluar ini memang tidak menjadi bagian dari kerawanan sosial? Yang pertama, Bu Rosti, pada dasarnya mereka pun akan melaksanakan program pembinaan bersyarat di luar. Nah itu, pada dasarnya itu. Bahwa ini merupakan program pembinaan yang memang didasarkan oleh undang-undang, kan begitu, oleh peraturan pemerintah dan permen, kan begitu. Terus yang kedua, bahwa bagi mereka yang keluar, pastinya dengan surat pernyataan, kan begitu. Persis, pernyataan Pak. yang ditandatangani oleh keluarga yang bersangkutan. Iya, tapi faktanya kan, Pak Nugroho, sebentar saya potong dulu. Karena faktanya kan di lapangan, tadi saya juga bicara dengan Pak Argo, ada sekitar 39 napi asimilasi yang kembali melakukan kejahatan. Baru dibebasin hari ini, kemudian besoknya sudah merampok lagi. Hanya jeda 1 hari. Ini kan artinya ketika dia mendapatkan asimilasi, proses seleksinya bahwa dia berkelakuan baik, dia sudah menjalani hukumannya, tidak secara selektif diberikan, sehingga begitu mereka keluar, mereka mengulangi perbuatannya. Ya, yang pertama bahwa residivis selalu ada, sampai dimanapun selalu ada. Menurut kriminolog begitu ya, sudah diskusi dengan kami, ini residivis di Indonesia termasuk kecil. Nah, terus yang kedua, bahwa terjadinya residivis dan pengulangan ternyata kecil sekali, dan yang kedua adalah tidak boleh
adanya residivis kemudian menyuruhkan program pembinaan yang memang sudah tertata. Sistem pemasyarakatan memang seperti itu. Ada asimilasi, ada pembebasan bersyarat. Faktanya dari 38.900 yang sampai hari ini dibebaskan, 39 kurang lebih seperti yang disampaikan oleh dari Mabes Polri tadi kan Ya. begitu. Oke, memang ada yang sudah dibebaskan sekitar 38.000 ya Pak ya? 38.000. 38.000 dan yang memang terlibat dalam kejahatan setelah dibebaskan itu ada sekitar 39. Jadi kalau misalnya kita hitung dengan persentasenya itu tidak sampai 1%. Ini yang penting supaya masyarakat tahu, Bu Rosi, bahwa memang menjadi syarat pada saat melakukan pembebasan, baik lapas maupun rutan, mesti berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Bahkan pada saat pelaksanaan asimilasi dan pembebasan bersyarat, pihak Bapas yang punya kewajiban melakukan pembimbingan dan pengawasan berkoordinasi dengan aparat, dengan Pemda. Ya, itu bagian dari aparat dan Pemda melakukan kerjasama. ya, itu harusnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban atas kebijakan ini. Iya. Kami kembali sesaat lagi. Selamat bergabung kembali di Rosi dan kita berada di bagian akhir untuk episode kejahatan di masa corona. Saya ingin bertanya pada Pak Hamid Awaludin yang pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM di era Presiden SBY. Apakah kita perlu menghentikan atau meneruskan program pembebasan para napi ini terkait COVID? Pak Hamid bisa dengar? Agak terputus. Kalau gitu ke Dirjen Pas dulu. Apakah masih akan diteruskan atau dihentikan, Pak Nugroho? Baik, Bu Rosi. Ya, silakan dijawab. Saya dengar Anda dengan sangat jelas. Bahwa berdasarkan pemetaan di awal kurang lebih ini yang mendapat adalah yang tindak pidana umum bukan warga negara asing yang 2/3-nya jatuh di tanggal 2/3 sampai akhir 2020 itu sejumlah kurang lebih 40.000. Nah, nanti akan segitu jumlahnya kurang lebih dan akan berhenti kalau memang darurat corona COVID-19 berhenti kan begitu. Ya, berarti masih karena toh anyway ada sampai 40.000 ya Pak sampai akhir 2020. Ya. Oke. Pak Hamid, tadi ada pertanyaan saya untuk Anda. Apakah kebijakan Presiden terkait COVID ini untuk pembebasan napi perlu dilanjutkan atau dihentikan? Pertama yang harus kita lakukan, melihat tingkat rasionalitas kepadatan lembaga pemasyarakatan. Kalaulah tingkat rasio antara hunian dan jumlah populasi sudah seimbang sesuai kriteria distance dalam rangka COVID, saya kira tidak perlu. Tetapi kalau rasio antara space dan jumlah populasi belum memenuhi persyaratan distance dalam konteks COVID, saya kira perlu. Ya, rasanya jauh. Ada yang ingin saya tegaskan sih Iya, menjawab Pak Ahmad Yani tadi, bahwa kalau napi itu keluar, dia berhubungan dengan orang banyak, ya. Coba kita lihat, kalau napi itu misalnya dia berada di Cipinang, populasi Cipinang let's say 3.500, ya. Kira-kira katakanlah dia tidak berinteraksi satu hari 3.500, tapi 400 karena dia berada di sel blok, tidak keluar, ya. Nah, kalau dia pulang ke rumahnya, kira-kira ada nggak 30 orang di rumahnya? Nggak usah 300 atau 100. Kan jauh lebih sedikit interaksinya kalau dia pulang ke rumah. Dengan adanya PSBB ini kan dia nggak keluar. Lockdown di rumahnya kan? Gitulah rasionya. Oke. Saya mau, ini ada kecemasan publik. Saya ingin juga dengar dari Pak Hamid. Bagaimana kalau orang cemas? Kita sekarang ada krisis kesehatan, bisa kita tidak berharap, tapi jangan sampai ada, tapi juga bisa menjurus pada krisis ekonomi. Tadi Kompas TV juga mewawancarai Ketua Kadin yang mengatakan jutaan orang terancam PHK. Jangan sampai kemudian ada kerawanan sosial dan orang mengkaitkan dengan puluhan ribu narapidana dibebaskan. Saya kira ya, boleh-boleh saja kekhawatiran itu,
Tetapi kekhawatiran itu tidak perlu terlampau menjadi dasar kecemasan, tidak perlu. Saya jauh karena mereka kan memiliki mekanisme kontrol, tidak dilepaskan begitu saja kan, diawasi oleh aparat negara, kan dia masih dalam status terawasi di luar. Itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan, apakah kita punya resources, apakah kita punya kekuatan untuk mengawasi mereka puluhan ribu yang tersebar di seluruh Indonesia? Ingat ya, mereka itu tersebar seluruh Indonesia, dan tiap daerah kita kan memiliki institusi negara yang berkaitan dengan ini kan. Ada polisi, ada jaksa, dan seterusnya. Bahkan lembaga pemasyarakatan kita di daerah juga ada kan. Oke, apa catatan Anda? Ya. Jadi apa? Silakan sebagai closing Anda, Pak Hamid. Ya, closing saya, ini adalah ikhtiar konkret untuk menahan laju penyebaran. Saya setuju. Pak Ahmad Dhani, apa catatan Anda untuk kalau selanjutnya ini masih diteruskan? Yang pertama, menurut saya kebijakan ini harus dihentikan. Kebijakan ini dihentikan kalau dengan argumentasi Kata Pak Ahmad Yani, Pak Nugroho, kebijakan ini harus dihentikan. Dihentikan dengan argumentasi yang namanya COVID. Tapi kalau argumentasinya memang hak yang melekat itu karena dia sudah memenuhi syarat, ya silakan, itu hak yang tidak boleh diambil, maka dia keluar seperti itu. Tapi yang dengan argumentasi COVID ya menurut saya agak kurang rasional seperti itu. Tadi Pak Hamid juga mengatakan di luar mereka akan rumahnya, iya di rumahnya, tapi di lingkungan rumahnya perlu kita catat tindak pidana kriminal umum ini adalah hampir rata-rata masyarakat kelas menengah ke bawah yang hidupnya juga nggak usah jauh-jauh di daerah, yang hidupnya juga berhimpit-himpitan satu, dan mereka juga adalah karena sikap kita jelas mengambil sikap lockdown, mereka adalah kalau di rumah mereka adalah mati kelaparan, kalau di luar dengan ancaman COVID, kan lebih baik dia keluar seperti itu. Nah, kita menambah potensi-potensi yang ke depan ini tingkat kerawanan akan semakin tinggi. Sementara lagi kan PHK di mana-mana akan terjadi seperti itu. Begini, Bung tidak ada persentase orang yang mau mengulangi perbuatannya kembali masuk penjara itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Seluruh dunia sama sedikit. Sekali orang masuk penjara dia tobat. Karena naluri manusia itu tidak ada yang tidak mau hilang kebebasannya. Bahwa ada residivis, seluruh dunia ada residivis. Sejak zaman dulu ada. Ya, sejak zaman dulu ada. Jadi narasinya adalah kalau hanya populasi 38 itu yang berbuat kejahatan, kemudian kita mau menganulir kebijakan ini, itu tidak logis juga. Tidak logis kalau hanya itu alasannya. Nah, karena kalau argumentasinya seperti itu bahwa tingkat residivis di tingkat narkoba itu cukup tinggi, seperti itu. Kalau tingkat pencurian ya mungkin 1 tahun, tapi tingkat tindak pidana narkoba itu hampir mereka yang masuk itu mereka sudah berulang kali, itu bisa dicek. Kapasitas lembaga pemasyarakatan kita lebih banyak itu ada di terpidana narkoba. Kenapa? Karena kita nggak menyelesaikan persoalan di hulunya. Kenapa kita nggak pernah menyelesaikan persoalan di hulunya? Kenapa overkapasitas? Jadi jangan kita menjawab overkapasitas dengan COVID seperti itu. Saya maunya difokus saja pada kebijakan ini dulu. Semua orang tahu, lapas itu penuh sesak. Anda di Komisi 3 dulu juga akan tahu itu. Iya kan? Ya. Justru kesesatan ini yang mau kita hindari, karena persoalan penyebaran COVID itu ada di jarak. Ya, oke. Jarak. Jadi gini. Ini yang harus dihindari. Yang mau saya Pertanyaan saya, apakah betul dalam kebijakan ini sudah berjalan di lembaga pemasyarakatan? Kan tidak juga. Masih tetap saja kayak diimpit ini. Loh, dengan yang dikeluarkan apakah dengan seperti itu? Oh, pasti. Tidak menjawab dengan argumentasi dulu. seperti itu. Matematika sederhana nih, kau pakai ya. 170.000 orang dikurangi 38.000, sisa berapa? Kan ada pengurangan space dong, ada jarak dong. Wajar aja kita berkonklusi, kita optimis bahwa ini mengurangi distance dari 170 kurang 38.000
ada hal yang di tengah perdebatan Anda itu biasa, tidak harus disamakan pandangan Anda. Tapi tadi ketika Pak Hamid Awaludin mengatakan residivis itu narapidana itu di seluruh dunia tidak ada yang mau kembali ke penjara. Dijawab oleh Pak Yani mengatakan ada, biasanya mereka yang di narkoba dia akan kembali ke kejahatan. Tapi yang mendapat asimilasi ini tidak ada napi narkoba, kan hanya pidana umum. Oke. Dan persis. Nah, itu yang saya luruskan. Dan kemudian yang juga ingin saya luruskan soal fakta justru yang overkapasitas itu di tindak pidana narkoba. Yang overkapasitas itu lihat di lembaga-lembaga masyarakat narkoba yang overkapasitas. Tapi itu sudah jadi lebih persentase. Jadi Anda lebih mau narkoba kemudian yang bukan, kalau argumentasinya overkapasitas, maka overkapasitas kan kita harus urut dengan argumentasi. Bukan berarti kalau argumentasinya adalah kenapa tidak dilakukan juga? Karena yang overkapasitas di narkoba yang paling banyak. Dengar dulu. Kalau itu masalah yang saudara persoalkan, itu nanti akan menjadi kebijakan baru, ya, bagaimana mengatur rasio di penjara narkoba. Itu loh. Ya. Yang penting dulu ini ada space supaya ada jarak sesuai ketentuan. Oke, baik. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Tidak apa-apa, saya tidak berusaha untuk membuat Anda sama pandangannya bahwa Pak Hamid Awaludin mengatakan ini adalah kebijakan tepat demi menghindari penularan atau merebaknya virus corona. Pak Ahmad Yani, seorang advokat yang juga pernah di Komisi 3 DPR, mengatakan ini harus dihentikan. Tidak apa-apa, tidak perlu ada kata sepakat malam hari ini, tetapi fakta mengatakan 38.000 narapidana yang diberikan asimilasi yang memang terlibat dalam kejahatan. Tadi Karopenas Mabes Polri mengatakan sekitar 39. Jadi memang ini fakta di lapangannya. Terima kasih Bapak-Bapak PLT Dirjen Pas, terima kasih Pak Hamid Awaludin, terima kasih Pak Ahmad Yani. Kejahatan yang bisa dilakukan atau kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik mereka yang pernah merasakan kejamnya penjara maupun mereka yang tidak punya catatan kriminal. Kecemasan masyarakat bisa dimaklumi, tapi itu bukan alasan untuk menghakimi. Bersikap adil sejak dalam pikiran, termasuk pada mereka yang pernah punya catatan kelam. Kejahatan di masa corona seperti sekarang tidak hanya bisa dilakukan oleh mereka, penjahat jalanan, tetapi juga oleh mereka yang memiliki kemewahan, akses pada kebijakan serta kekuasaan. Mereka mencari kesempatan di tengah kesempitan. Mereka yang mencari celah demi keuntungan pribadi di tengah masa sulit. Pada mereka kita ingatkan bahwa tindakan mereka adalah kejahatan pada kemanusiaan. Saya Rosyana Silalahid, terima kasih. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Anda telah menyaksikan Rosi yang dipersembahkan oleh